Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama, mari dari lubuk hati kita yang paling dalam kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah menghadirkan kita ke dunia ini, dan Tuhan tempat kembali kita nanti. Kita tidak akan kemana-mana. Kita sedang berjalan menuju Allah, kita sedang berjalan menuju kematian kita. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan kita menuju Allah, dalam perjalanan kita menuju kematian kita, Allah tuntun kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Allah bimbing kita selalu berada di agama yang lurus, sehingga kalau datang waktunya Allah anugerahkan kita kematian yang husnul khotimah, amat dunia dan selama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hamba Allah yang insya Allah dirahmati Allah, saya akan melanjutkan saja judul ini, peningkatan keimanan dan ketakwaan. Tadi waktu saya lihat judul itu, kebetulan panitia tidak memberikan saya judul, berarti saya bebas. Saya tambah saja bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu yang kita bicarakan hari ini. Saya minta Bapak Ibu mendengarkan dengan seksama, karena nanti ada door prize 4 buah buku yang akan diberikan kepada siapa yang bisa menjawab pertanyaan setelah selesai kajian. Siapa saja, maupun guru, tamu, undangan, pernah tugas, nggak ada masalah, sepanjang dia mampu menjawab pertanyaan setelah selesai dan pertanyaannya tidak keluar dari apa yang saya bicarakan hari ini, dapat bonus buku. Satu buku ini isinya 70 ceramah, judulnya Kumpulan Ceramah untuk Kultum. Jadi kalau dapat 2 buku 140 ceramah, jadi kayak dengarkan ceramah saya. Dan ceramah saya hari ini ada di sini, nanti bisa disesuaikan. Baik, bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Itu ada di dalam surat Ali Imran 133-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segeralah engkau mencari ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, agar mendapat surga seluas langit dan bumi, iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yang berinfak waktu lapang, waktu sempit, wal kadhiminal ghaiza, mampu mengendalikan emosinya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dari 2 ayat ini, Ali Imran 133-134, ada 5 cara bagaimana kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang pertama, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, kendalikan dosamu. Jadi kita harus mengendalikan dosa kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang ingin meningkat imannya dan takwanya, bagaimana cara mengendalikan dosa? Ada 3 cara mengendalikan dosa. Kalau sudah berdosa, tobat. Tobatnya tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat nasuha itu tinggalkan dosa yang sedang kita lakukan. Mulanya kita lagi sedang senang lalainya sholat, tinggalkan itu. Kemudian menyesal dengan dosa itu, kenapa kita kok melakukannya, kemudian janji nggak ngulangi kembali, kemudian mohon ampun pada Allah. Itu tobat nasuha. Jadi cara pertama untuk mengendalikan dosa, tobat. Yang kedua, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, mana saja. Karena kata Tuhan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, siapa yang melakukan dosa atau menzalimi dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah,
ya jidillah ghafurur rahimah. Nanti ditemunya Allah mengampuni dan menyayanginya. Kayaknya ibu kepala sekolah tidak berminat dapat buku. Beliau tidak mengamati karena nanti tidak butuh bukunya, jadi malah milih ngobrolnya. Oke, nggak apa-apa, silakan aja. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, istighfar. Mohon maaf Bu, saya ingin ibu dapat buku juga, tapi kalau ibu ngobrol nggak akan dapat buku ibu. Oh, kita lanjutkan. Jadi ada 3 cara mengendalikan dosa. Yang pertama, tobat. Yang kedua, istighfar. Apapun juga, astagfirullah sudah cukup. Karena kata Al-Quran, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Siapa yang melakukan dosa dan menzalimi dirinya, summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, ya jidillah ghafurur rahimah. Ditemunya Allah mengampuni dan menyayanginya. Yang ketiga, cara mengendalikan dosa, membersihkan diri. Ibu pasti apa ada ayat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan membersihkan diri. Kalau bertobat tadi sudah jelas caranya, tobat nasuha. Membersihkan diri yang masih banyak tanda tanya. Ali bin Abi Thalib waktu Ramadan kemarin pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah pada bulan Ramadan? Jawab Nabi, amalan yang paling disukai Allah bulan Ramadan adalah membersihkan dirimu. Maksudnya ya Rasulullah, membersihkan diri itu seperti apa? Kalau kita membersihkan diri, mandi pakai sabun, pakai sampo, ternyata tidak. Membersihkan diri itu maksudnya adalah menjaga dirimu dari hal-hal yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah. Itu namanya membersihkan diri. Itu 3 cara mengendalikan dosa: tobat, istighfar, menjaga diri dari hal-hal yang diharam Allah. Ini cara yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kendalikan harta. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Mengendalikan harta itu ada 2, mengendalikan dari hulunya, mengendalikan hilirnya. Hulunya artinya mengendalikan tidak mengambil yang bukan hak kita, tidak mengambil dengan cara korupsi, tidak mengambil dengan cara memotong gaji. Jadi jangan sampai kepala sekolah memotong gaji guru, itu tidak halal. Makanya itu tidak termasuk membersihkan iman dan takwa. Termasuk juga jangan berbohong. Kalau kita berdagang, jangan berbohong. Pokoknya kendalikan dimanapun kita mencari harta, halalan toiban, yang halal dan toib. Yang kedua, kendalikan juga hulunya. Hulunya itu maksudnya cara menggunakannya. Cara menggunakannya harus juga cara yang baik. Umpamanya untuk menafkahi keluarga, untuk menolong orang, membantu saudara, untuk sedekah dan infak. Bapak Ibu sekalian, sedekah dan infak itu jangan anggap enteng. Sedekah dan infak itu luar biasa. Sewaktu Bapak Ibu bersedekah, Bapak sedang jadi tangan kanan Allah. Maksudnya, kita sedekah sama orang, saya kasihkan Bu Sri uang 10.000 dari dompet saya, itu hakikatnya bukan dari rezeki saya, cuman rezeki beliau itu lewat saya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebetulnya rezekinya dia, orang lain tidak bisa makan rezeki kita, cuman lewat kita. Kita artinya jadi tangan kanan Allah, artinya kita orang kepercayaan Allah. Maka beruntunglah bapak-bapak yang senang bersedekah, bapak dipercaya jadi tangan kanan Allah. Dan rugilah mereka yang pelit, artinya mereka tidak pernah jadi tangan kanan Allah, tidak orang kepercayaan Allah. Kalau orang jadi kepercayaan, orang tangan kanan pasti dekat. Tangan kanan Sri Sultan atau orang kepercayaan Sri Sultan pasti dekat dengan Sri Sultan. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, jadilah tangan kanan Allah, maka berinfaklah, bersedekahlah, kendalikan harta kita. Jangan sampai kita termasuk golongan yang nanti di akhirat berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minaz sholihin. Ya Tuhanku, tunggulah kematianku agar sebentar lagi agar aku bisa bersedekah, agar aku jadi hamba-Mu yang soleh. Terlambat kalau sudah di kuburan. Yang ketiga, kendalikan emosi. Wal kadhibi minal ghaiza. Letak-letak artinya mengendalikan marahnya. Mengendalikan emosi maksudnya termasuk mengendalikan marah. Sekali tempo pernah ada sahabat pamit ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau pergi haji. Aku ingin hajiku mabrur. Tolong nasihati aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi menasihatinya? Pergilah engkau haji, tapi la taghdab, jangan marah.
Tambah nasihatnya satu lagi, ya Rasulullah, la taghdab. Sudah dua, Rasulullah, la taghdab, sudah paham aku tidak akan marah. Tambah satu lagi, ditambah satu lagi oleh Nabi dengan kalimat la taghdab, berangkatlah, engkau akan haji mabrur kalau engkau mampu mengendalikan marahmu. Mengendalikan emosi itu termasuk mengendalikan lisan. Lisan kita ini bisa mengantarkan kita ke surga, bisa mengantarkan ke neraka. Lisan kita gunakan untuk kalimat-kalimat thayyibah, menasihati orang, berzikir, baca Al-Quran, itu akan mengantarkan kita ke surga Allah. Tapi kalau lisan kita tidak gunakan nyakiti orang, ghibah, namimah, fitnah, mengantarkan kita ke neraka Allah. Maka yang ketiga, cara meningkatkan keimanan, ketakwaan, kendalikan emosi kita. Yang keempat, wal 'afina 'anin nas, kendalikan akhlak kita. Akhlak yang paling semua kita setuju adalah pemaaf. Tidak ada orang yang tidak senang dengan orang yang pemaaf. Maka akhlak yang paling bagus itu pemaaf. Pemaaf itu dahsyat. Pernah sekali tempo ada dua orang hamba Allah mendatangi Allah. Sampai di depan Allah, saya niru Pak Mariono nih cerita tentang yang nanti di akhirat gitu. Sampai di depan Allah, hamba Allah ini duduk bersimpuh. Waktu beliau duduk bersimpuh di depan Allah, yang satu berkata, Allah, temanku ini waktu dunia senang merugikan aku, memfitnah aku, menggibah aku, nyakiti aku, menzalimi aku. Sekarang aku tuntut keadilan, ya Allah, kata yang satunya. Terus kata Tuhan, apa yang engkau inginkan? Aku ingin amal-amal solehnya pindahkan ke dalam catatanku. Karena kata Nabi, kalau kita nyakiti orang, menzalimi orang, memfitnah orang, maka amal-amal soleh kita diberikan kepada orang yang kita rugikan. Maka saya dirugikan selama di dunia, tolong amal solehnya pindahkan ke saya. Terus kata Tuhan, sahabatmu ini amal solehnya sudah habis, sudah banyak dari menuntut orang-orang yang ingin minta ganti. Tiap orang diganti, akhirnya habis, tidak lagi punya amal soleh. Kalau begitu kata Nabiku, dosaku pindahkan ke dia. Karena kalau kita tidak ada lagi yang bisa kita berikan amal soleh kita kepada orang yang kita zolimi, maka dosa orang yang kita zolimi masuk ke dalam catatan amal kita. Angkat kepala kalian, kata Allah. Dua-duanya mengangkat kepalanya. Tiba-tiba dilihatnya di depannya surga yang sangat indah, dari intan berlian emas permata. Laki-laki tadi bertanya, Allah, surga secantik ini milik siapakah? Milik siapa saja yang mampu membayarnya. Sebetulnya kalau engkau mau, engkau mampu membayarnya. Aku mau, ya Allah, bagaimana cara aku membayarnya? Maafkan kesalahan saudaramu itu. No, nggak ada lagi kesalahannya. Kalau begitu, ya Allah, semua kesalahannya memfitnah, menzalimi, menyakiti, merugikan aku maafkan. Kalau begitu berdiri, kata Allah, bimbing saudaramu masuk ke dalam surgaku. Begitu dahsyatnya memaafkan. Jadi jangan sampai ada yang berkata, sampai mati nggak bisa saya maafkan yang satu ini, nggak ada ceritanya itu. Kalau seperti itu nggak jadi masuk surga. Orang yang masuk surga yang memaafkan, maka benar sekali ini taburkan maaf, sucikan hati. Kalau kita memaafkan orang lain, tantangannya surga Allah. Kalau tidak memaafkan, nggak jadi masuk surga. Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, maka semua yang hadir di sini maafkan kesalahannya. Kalau kesalahannya tidak bisa dimaafkan, apa? Minta ganti rugi. Umpamanya Bu Sri kemarin motong gaji sampean gitu loh. Nggak bisa dimaafkan, uang dia hak saya diambilnya, sudah tuntut dia, tolong kembalikan Bu, biar saya maafkan. Umpama, artinya tidak ada cerita tidak bisa dimaafkan. Maafkan kesalahan orang lain, itu akhlak yang luar biasa. Kan Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwa din, apakah inti agama itu? Kata Nabi, akhlakul karimah. Sahabat itu pindah sebelah kanan, tadi sebelah kiri nanyanya, ma huwa din. Nabi tetap menjawab akhlakul karimah. Dia coba dari depan tanya lagi, mauwaddin, apakah hakikat agama itu akhlakul karimah? Dia pikir kanan kiri depan itu semua jawab Nabi sama, dia pindah ke belakang. Dari belakang masih dia tanya, mauwaddin, apakah inti agama itu ya Rasulullah? Akhlakul karimah. Enggak jelas juga kau bagi engkau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang paling disukai orang pemaaf. Kalau Bapak ingin menyempurnakan, berakhlaklah dengan apa? Al-Quran, sabar, tadi Bu Sri bersyukur, ikhlas, tawakal. Karena akhlak yang paling bagus itu akhlak Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sewaktu beliau sudah wafat, istrinya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayah Aisyah,
tolong ceritakan kepada kami akhlak Rasulullah. Apa jawab Aisyah? Khuluquhul Quran, akhlak beliau itu Al-Quran. Maka berakhlak kita dengan akhlak Al-Quran. Kendalikan akhlak. Yang terakhir, yang kelima, kendalikan perbuatan. Pertama tadi kendalikan dosa, yang kedua kendalikan harta, yang ketiga kendalikan emosi, yang keempat kendalikan akhlak, dan yang kelima kendalikan perbuatan. Karena semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, akan ditanya apapun yang kalian lakukan di dunia ini. Karena Allah mengawasi kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Walaupun di dalam kamar gelap-gelap tetap dilihat oleh Allah. Maka kendalikan perbuatan. Perbuatan yang diinginkan Allah dikendalikan dalam ayat itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat itu ditutup dengan kalimat Allah mencintai orang yang berbuat baik. Maka usahakan diri kita selalu berbuat baik. Allah jelaskan dalam ayat lain, wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah, Allah sayang dengan orang yang berbuat baik. Dalam ayat lain, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Bahkan semua kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita. In asantum li anfusikum, kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu untukmu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang lain? Ulama mengatakan ada 4 cara berbuat baik pada orang lain. Yang pertama, jangan pernah nyakiti orang lain. Nyakiti orang lain itu dosa. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti mu'min laki-laki, mu'min perempuan bighairi maktasabu, tanpa alasan, faqad yahtamalu buhtan wa isman mubina. Dia sudah memikul bohong yang besar, dosa yang nyata. Jangan pernah nyakiti. Jadi ibu-ibu cara nyakiti itu sederhana kok. Ibu ketemu dengan teman, kamu sekarang kok tambah gendut ya? Sakit hatinya itu, ibu dibilang tambah gendut. Jangan pernah bilang ibu itu tambah gendut. Apalagi kalau yang disakiti, kamu kok pakaiannya kayak stopan ya? Roknya hijau, bajunya kuning, jilbabnya merah gitu. Ngapain? Silakan aja dia mau kayak stopan kayak apa, jangan komentari. Hati-hati, jangan nyakiti orang lain. Karena nyakiti orang lain itu dosa. Yang kedua, harusnya kita menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu sesuatu yang disukai Allah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah? Apa kata Nabi? Amalan yang paling disukai Allah memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain, menyenangkan orang lain. Saya tanya ibu-ibu, menyenangkan orang lain sama menyenangkan diri sendiri, bagus mana bu? Menyenangkan orang lain sama menyenangkan diri sendiri, bagus mana? Nah, jawabannya benar, prakteknya 0. Ibu kalau beli baju baru untuk orang lain atau untuk ibu sendiri, biasanya orang lain tuh yang dikasihkan baju yang sudah pantas pakai, yang sudah tidak lagi mau pakai gitu. Ya enggak? Nah, itu makanya saya bilang tadi, ilmunya benar, prakteknya 0. Kenapa ilmunya benar? Bu, kalau ibu menyenangkan orang lain, itu Allah senang. Saya tanya sama ibu lebaran beli baju yang mahal, jilbab, baju bawahan 2 juta rupiah, ibu belinya nggak Beringharjo nggak ada 2 juta, ibu belinya di butik gitu 2 juta. Saya tanya sama ibu, kalau beli baju yang bagus seperti itu, ada nggak ayat atau hadis siapa beli baju yang mahal dapat pahala dan dapat surga Allah? Ada nggak? Sekarang ibu pulang dari butik, ada sisa uang 100.000, ibu mampir di Beringharjo, ibu belikan tetangga ibu yang pemulung. Sudah 2 Idul Fitri, bajunya nggak ganti-ganti, itu aja. Bahkan sudah ada yang bolong. Ibu belikan di Beringharjo baju untuk dia 100.000. Ibu antarkan ke rumahnya di sebelah rumahku. Apa katanya? Terima kasih ibu, mudah-mudahan rezeki ibu melimpah, mudah-mudahan dosa ibu diampuni Allah. Kira-kira si pemulung yang ibu kasih 100.000 tadi, sisa uang ibu dapat pahala nggak? Surga, bukan pahala. Tadi ayatnya saya baca apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak waktu lapang, waktu sempit, jannah, surga Allah. Coba kalau kita belikan untuk diri kita sebanyak apapun, nggak ada. Bapak pergi ke tempat sate, makan 2 porsi sate, nggak ada ayat hadis siapa makan 2 porsi sate dapat pahala, nggak ada Pak. Tapi Bapak cukup makan 1 porsi bawa untuk teman yang di pos ronda. Oi, pahalanya luar biasa. Malam-malam kedinginan ada yang bawa sate panas-panas lagi gitu.
Bapak bisa masuk surga gara-gara sate satu porsi itu. Begitu dahsyatnya menyenangkan orang lain. Maka yang kedua cara berbuat dengan orang lain adalah menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bermanfaat, menolong, membantu. Kata Nabi, khairun nas anfa'ul linnas, sebaik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kita nolong orang lain, apa kata Nabi? Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Maka menolong orang lain itu sebetulnya menjemput pertolongan Allah. Bermanfaat bagi orang lain itu sebaik-baik manusia. Maka yang ketiga, setelah jangan menyakiti, menyenangkan, bermanfaat, menolong orang lain. Yang keempat, mencintainya. Kalau yang satu ini tolong dengarkan, tidak ada yang ngobrol. Hoi, nggak ada yang ngobrol. Ini yang penting. Yang terakhir, penutup ini paling penting. Mencintai orang lain. Mencintai orang lain tidak perlu berkata, Bu, saya mencintai Bu, nanti malah salah kaprah. Sudah punya istri kok masih mencintai. Mencintai orang lain itu caranya adalah dengan mendoakannya. Tuntunannya Allah. Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beliau Isra, dari Masjidil Aqsa naik ke atas Mi'raj, sampai di Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, Muhammad silakan engkau masuk sendiri ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Aku nggak bisa menemani. Kalau aku masuk, hangus aku. Itu wilayah larangan. Kalau aku bagaimana? Engkau nggak apa-apa, engkau Habibullah, engkau kekasih Allah. Maka masuklah Nabi ke Sidratul Muntaha menemui Allah. Waktu itu mau menjemput sholat. Tapi sebelum perintah sholat, Nabi ketemu dengan Allah. Nabi ingin menyampaikan kalimat penghormatan. Namanya ketemu itu kan kita menyampaikan kalimat penghormatan dengan orang yang kita temui. Cuma Nabi bingung, apa kalimat penghormatan yang bisa saya sampaikan kepada Allah? Akhirnya Allah, karena sayang kepada Nabi, Allah masukkan ke dalam hati Nabi kalimat yang sangat dahsyat. Dan itu diucapkan oleh Nabi. Apa kalimat itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Semua kehormatan, semua berkah, rahmat, semua kebaikan, kemuliaan milikmu ya Allah. Kata Nabi menyapanya. Allah mencintai Nabi, karena Nabi Habibullah, maka jawab Allah adalah mendoakannya. Apa kata Nabi? Kata Tuhan kepada Nabi, Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau wahai Nabiku, semoga engkau dapat rahmat dan berkah Allah. Ini tuntunan, kalau kita mencintai orang maka doakan orang itu. Nabi mencintai kita. Kata Nabi, jangan aku tahu yang didoakan, doakan juga umatku. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Beri keselamatan, rahmat, berkah untuk kami semuanya, hambamu yang soleh. 3 dialog ini dibakukan Nabi menjadi bacaan sholat kita. Saking pentingnya waktu kita baca at-tahiyat. Dan dahsyatnya lagi, supaya kita terbiasa mendoakan orang lain. Kita kan mencintai orang lain. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kalau belum mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Kita harusnya mencintai orang lain, dan caranya mendoakan orang lain. Dan latihannya Allah berikan kepada kita lewat sholat. Setiap hari 5 kali kita doakan orang lain. Apa doa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan untuk engkau yang sebelah kananku, rahmat dan berkah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan untuk engkau, rahmat berkah Allah sebelah kiriku. Artinya, kalau sudah kanan kita doakan, kiri kita doakan, semua orang kita doakan. Maka untuk indahnya kebersamaan, doakan semua orang. Karena sewaktu kita mendoakan orang lain, doa itu kembali untuk kita juga. Kata Nabi, waktu kalian doakan orang lain, malaikat di belakang kita mendoakan kita seperti yang kita doakan untuk orang lain itu. Teman saya pernah ngetes ilmu ini. Ustaz, pulang pengajian kemarin hujan-hujan saya pilek. Teman saya yang boncengan juga pilek. Dua-duanya kami pilek, tetangga saya pilek, saya pilek. Sampai di rumah saya ingat kaji Ustaz. Langsung saya doakan tetangga itu, ya Allah, tetanggaku si fulan pilek, ya Allah, pulang dari pengajian. Tolong sembuhkan pileknya ya Allah. Ustaz tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi Tata? 3 hari setelah itu pilek saya sembuh. Saya tanya teman yang tetangga tadi, berapa hari pilekmu? Seminggu baru sembuh. Kok bisa? Saya bilang, karena yang mendoakannya dia, saya itu kan banyak dosa. Padahal yang doakan saya kan malaikat nggak ada dosa, makanya lebih cepat. Maka jemputlah doa malaikat dengan mendoakan orang lain. Doakan teman kita agar karirnya maju. Doakan agar dia dapat anak soleh dan soleha.
Jangan anak kita toh yang didoakan terus, jangan keluarga kita toh yang didoakan terus, rugi. Kalau kita doakan tetangga kita sakinah mawaddah warahmah, kata malaikat berikan kepada orang ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebelum keluarga yang kita doakan sakinah, kita sudah sakinah lebih dulu. Itulah kebersamaan. Itu cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kesimpulannya, dalam Ali Imran 133 134 ada 5 cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang pertama, kendalikan dosa. Cara mengendalikan dosa itu 3: tobat, istighfar, menjaga dari hal yang dilarang Allah. Yang kedua, kendalikan harta, dari hulunya cara mendapatkannya, hilirnya cara menggunakannya. Yang ketiga, kendalikan emosi, jangan mudah marah. Mentang-mentang kepala sekolah berhak marah, tapi jangan mudah, Bu Sri, nanti kasihan, nggak jadi iman dan takwa. Jadi kalau kalian dengar Ibu Sri marah-marah, Bu, ingat nggak dulu ceramahnya Pak Bakri? Kalau Ibu ingin meningkatkan keimanan ketakwaan, jangan banyak marah, Bu ya. Lisan jaga, jangan lisan kita suka nyakiti orang lain. Yang keempat, kendalikan akhlak. Akhlak kita harus akhlak seperti Al-Quran. Jadilah pemaaf, jadilah orang yang bersyukur, yang sabar, jadilah orang-orang yang ikhlas, ihsan. Dan yang terakhir, kendalikan perbuatan. Perbuatan mengendalikannya, caranya ada 4. Jangan sakiti orang lain. Yang kedua, senangkan orang lain. Yang ketiga, jangan sampai diri tidak bermanfaat, tolong orang lain. Dan yang keempat, cintai orang lain dengan mendoakannya. Insya Allah, kalau Ali Imran 133 134, tolong nanti di rumah dibuka itu Ali Imran 133 134 ini bisa Bapak Ibu baca dan hayati, Ibu Bapak akan meningkat keimanannya dan bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku pertama, dapatkan surga sekarang juga. Coba sampaikan yang terakhir, bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Ada 4 caranya, siapa yang bisa? Gak apa-apa, hasil catatan. Ya, silakan. Yang pertama, jangan menyakiti orang lain. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, mencintai orang lain. iya, Dek, tolong tukang foto, kamu kasihkan sama Bapak yang pakai kopiah itu. Yang wajahnya kayak Untung Cahyono yang kemarin bikin geger di tamanan itu. Ini wajahnya seperti ini. Ada 70 ceramah di situ. Yang kedua, ada 3 cara mengendalikan dosa. Siapa yang bisa? Oke, itu pojok. Ya, silakan. Berdiri, Bu. Apa? Iya. Yang kedua? Iya, ketiga? Iya, kesini saya. Oke. Berikutnya, yang ketiga, dalam Ali Imran 133 134 ada 5 cara meningkatkan keimanan. Siapa yang bisa? Itu silakan yang jilbab pakai itu. Ya. 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 Sini saya. Ibu-ibu sudah 2, saya minta yang satu lagi buat bapak-bapak gitu loh. Ya. Yang terakhir, Ali Imran 133 saya baca sedikit, teruskan tolong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Terus? Iya. Bocoran. Masih ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi amalan kita. Mudah-mudahan keluarga besar SMK 1 ini juga keluarga saya.
Istri saya adiknya Pak Martono yang dulu kepala sekolah SNEA di sini. Jadi ada dulu kepala SNEA namanya Pak Sumartono, itu istri saya adiknya orang Kutoarjo, istri saya itu. Saya sendiri orang Padang tapi dapat orang Kutoarjo. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 tambah berjaya dalam lindungan Allah, ridho Allah, dan berkah semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.